Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah berikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dan dapat dipertemukan, mudah-mudahan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan berikutnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tahun ini kita melaksanakan ibadah puasa tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya, di mana kita dapat melaksanakan ibadah tarawih bersama, tadarus bersama, dan dapat melaksanakan seluruh aktivitas kita di luar rumah dengan bebas. Tetapi tahun ini kita laksanakan ibadah kita secara khusus yang kita lakukan dengan keluarga-keluarga kita di rumah. Tidak bisa kita laksanakan secara berjamaah di masjid sebagaimana biasanya. Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang besar kepada umat manusia. Allah telah turunkan wabah COVID-19 ini untuk memberikan ujian dan pelajaran yang banyak bagi kita. Allah telah kabarkan kepada kita sejak 1441 tahun yang lalu di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi masalama ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haq wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Allah. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah jadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu banyak pula orang yang diberikan petunjuk, dan tiada disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Surat Al-Baqarah ayat 26. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa perumpamaan seekor nyamuk adalah benda yang kecil atau yang lebih rendah darinya, lebih rendah dari nyamuk. Yang kita bisa ketahui bahwa virus itu amatlah sangat kecil, lebih rendah, lebih kecil dari seekor nyamuk, yang dia tidak nampak oleh mata, tidak dapat dilihat oleh mata. Maka perumpamaan itulah merupakan ujian. Ujian ini banyak orang yang disesatkan dan banyak orang yang diberi petunjuk. Bagi kaum muslimin, hendaknya memandang ini untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dalam surat Ali Imran ayat 101. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita hendaknya mengambil hikmah dari semua ini. Kita ambil hikmahnya antara lain yang pertama, betapa maha agungnya Allah dan betapa lemahnya kita. Betapa mudahnya bagi Allah membinasakan makhluk-makhluknya, dan betapa lemahnya kita yang tidak bisa melawan kuasanya dan tidak bisa mencegah rencana Allah. Wa ma makaru illa makarallah. Innallaha khairul makirin. Allah lah sebaik-baiknya pembuat rencana. Yang kedua hikmahnya, betapa dekatnya kita dengan kematian. Banyak sudah jiwa yang melayang satu persatu, berjatuhan, bergelimpangan, tanpa memandang siapakah dia. Apakah dia orang kaya atau orang miskin, orang besar atau orang kecil, orang muda atau orang tua. Dan inilah yang harus kita persiapkan, yaitu sebaik-baiknya bekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga adalah kesadaran hidup bersih. Bagaimanapun bahwa kerusakan yang di permukaan bumi adalah karena perbuatan dari manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allakum yarji'un. Tidaklah terbit kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Akhirnya ia rasakan kepada mereka buah dari sebagian perbuatan yang mereka telah perbuat supaya mereka kembali. Awal terjangkitnya virus ini berasal dari hewan yang kotor yang dilarang untuk dikonsumsi manusia. Tapi sebagian manusia telah coba langgarnya. Hari ini semua manusia dipaksa untuk mencuci tangan seperti banyak kita temui di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW untuk mencuci tangan dan menjaga kebersihan yang setiap hari disyariatkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala yang turunkan penyakit, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengangkatnya. Wa yanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini barang yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Dan hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada fitrah manusia sebagaimana yang Allah telah gariskan. Dialah yang turunkan musibah, dan dialah pula yang telah memberikan penawarnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada kali ini bermanfaat bagi kita, yaitu sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa. Dan hendaklah kita selalu mentaati perintah Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.